Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pil hijau jamur. Setelah mengobrol dengan tiga kepala besar itu sedikit lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiao Yan secara acak bertanya setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya. Ayah. Xiao Yan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi tetua pertama jika klan Ye Fong tidak dapat menunggu di sekitar Holy Pill City. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Hong tulus. Selain itu, orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Yang mereka sebut pemimpin sekte junior dan dua sesepuh hilang dalam pil realm bersama. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka mengira bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Makanya, mereka sering datang mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah seorang saksi dan berkata bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam adalah Mu Gutua. Menambahkan mediasi pil tower, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, namun, dari caraku melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan menggerakkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Ayah. Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh cantik dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, auramu tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Poison dan di tubuh saya memiliki efek ajaib pada latihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama 1 tahun ini. Dokter peri kecil meringkuk mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab. Sangat signifikan. Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Douzun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Douzun yang dapat bersaing dengan Anda. Tubuh racun sedih yang terkendali sepenuhnya memang menakutkan. Tianwo Zunse di sisinya tertawa jetir. Nadanya juga cukup rumit. Kekuatannya juga meningkat sedikit selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan Little Fairy Doctor. Puncak dari 3 bintang Douzun Hu, kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun buruk dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Pak Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang Douzun dalam waktu 1 tahun. Menerobos kedua bintang Douzun atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Sulit. Mampu memulihkan kekuatan Douzun telah melebihi harapan saya. Aku hanya berada di level bintang 5 Douzun di puncakku. Tian Huzun Jetertua getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Douzun sangat sulit untuk ditingkatkan. Menghabiskan beberapa dekade atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian yang langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan Little Fairy Doctor. Itu mungkin tidak pasti, gejari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Maksudmu, mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tian Huo Zunze menegang di sekitar cangkir teh yang dia pegang. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang membara di atasnya. Pada levelnya,
Hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. Bolehkah saya tahu jika Pak Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur? Tian Huzunje terkejut. Panas api di matanya melonjak. Ekspresi bersemangat juga melintas di wajahnya. The Fungus Green Pill dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah menurun untuk kembali ke puncaknya? Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda gambarkan. Itu hanyalah rumor belaka. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda seharusnya dapat pulih ke tingkat Douzun bintang 3. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. 3 bintang, itu juga cukup. Tian Huo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaiki. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huo Zunze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengganti sedikit uang Anda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huo Zunze memang asisten yang baik bagi Xiao Yan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huo Zunze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan secara alami perlu membantunya lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia mungkin harus menuju ke aula jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Pada saat itu, secara alami formasi terbaiknya adalah sekuat mungkin. Dengan membantu Tian Huo Zunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Ini, mengucapkan terima kasih tidak berarti keadilan sebesar itu. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tian Huo Zunze melebarkan mulatnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat larut. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika menara pil memiliki berita apapun. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Zian yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah sisa 3 segel keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, 1 set lengkap teknik dou tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik dou tingkat tinggi kelas D biasa. Jika kelima segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik dou kelas Tian. Dengan bisa menjadi salah satu keterampilan pamungkas klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit.
Dia tidak akan berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, jarang ada yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan segalanya sekaligus. Mampu mempelajari Overturning Land Seal dan Sky Burying Seal sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi karena dia mengingat semua informasi di dalam gulungan itu di benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik dou yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiao Yan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman berlatih 2 meterai pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara segel tangan yang mempesona. Sementara segel tangan berubah, benang dari riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiao Yan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiao Yan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Dia juga melihat sekilas di Sky Burying Seal. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiao Yan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiao Yan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba itu dipatahkan oleh Little Fairy Doctor. Tepat ketika dia bersukacita karena dia mengira Menara Pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, Dokter Peri Kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Dokter Peri Kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam? Dokter Peri Kecil sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala Sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan lemah, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu mereka, kemungkinan nama juara Pil Gathering benar-benar akan menjadi lelucon. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.